Kita ke sorotan selanjutnya, Saudara. Kabar kocok ulang kabinet atau reshuffle kian menguat. Partai Amanat Nasional atau PAN disebut-sebut bakal mendapat jatah 1 kursi menteri. Desas-desus reshuffle atau perombakan kabinet yang bakal mengakomodir Partai Amanat Nasional atau PAN kembali berembus kencang. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Hakim mengaku mendapat informasi bahwa Presiden Joko Widodo akan merombak kabinet pada akhir Maret 2022 dan PAN akan masuk kabinet. Nanti reshuffle akan dilakukan akhir Maret. Katanya juga PAN akan mendapatkan jatah 1 menteri dan 1 wakil menteri. Katanya juga akan ada partai yang berkurang jumlah jatah kursinya di kabinet. Kompas TV belum mendapatkan tanggapan dari PAN terkait adanya kabar bahwa mereka akan masuk ke kabinet. Sementara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menilai Presiden Jokowi tidak akan melakukan perombakan kabinet selama Jokowi merasa roda pemerintahan masih berjalan efektif. Tapi saya yakin dan percaya bahwasanya sejauh Presiden menganggap jalannya administratif roda pemerintahannya berjalan efektif, saya nggak yakin ada reshuffle. Tidak ada reason untuk membuat reshuffle. Perombakan kabinet adalah hak sepenuhnya Presiden. Kepala negara harus memastikan posisi menteri harus diisi orang-orang yang mengerti tugas-tugasnya. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bagaimana pihak istana menanggapi kabar bakal adanya perombakan kabinet dan masuknya PAN ke dalam kabinet? Kita akan sapa jurnalis Kompas TV Jona Hamunangan. Jona, apakah sudah ada pernyataan resmi dari istana terkait dengan kabar reshuffle dan masuknya PAN, Jona? Ya, Liviana, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pihak istana terkait dengan adanya isu masuknya PAN ke kabinet. Nah, kalau kita perhatikan saat ini di Kabinet Indonesia Maju total ada 34 menteri, terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 adalah menteri. Nah, terkait dengan komposisi ini cukup menarik, di mana komposisinya ini mulai dari partai politik sampai kepada profesional. Terkait dengan partai politik, memang kalau kita lihat komposisinya cukup unik, mulai dari Partai Golkar yang ada 4 menteri, Partai PDIP Perjuangan yang ada 4 menteri, dan beberapa partainya. Jadi ketika ada isu PAN akan masuk terkait dengannya 1 menteri dan 1 wakil menteri, saja akan ada partai yang akan kehilangan kadernya. Nah, terkait dengan posisi wakil menteri ini memang juga cukup menarik, mengingat sebenarnya untuk posisi wakil menteri cukup banyak, ada belasan, tapi tidak semuanya terisi penuh. Apakah nanti akan ada penjatahan untuk PAN atau tidak, masih menunggu kabar resmi. Terkait dengan adanya reshuffle, ini betul sekali, jadi ini merupakan hak prerogatif dari Presiden, di mana ini merupakan jabatan yang sangat strategis, membantu Presiden sesuai dengan spesialisasi bidangnya. Terkait dengan kebiasaan, Presiden Joko Widodo memiliki kebiasaan seperti penanggalan Jawa Cantik seperti Rabu Pon. Apakah seperti yang diperkirakan orang tanggal 23 Maret apakah akan ada reshuffle atau tidak? Tentu saja kita masih menunggu tanggal mainnya, di mana kalau kita perhatikan di Kabinet Indonesia Maju saat ini sudah ada 2 kali reshuffle. Yang pertama adalah di Desember 2020, yang kedua adalah April 2021. Apakah akhir Maret ini atau seperti yang diperkirakan tanggal 23 Maret apakah ada reshuffle atau tidak, ataupun isu PAN akan masuk dan mungkin ada partai lain yang akan terjebak, kita masih menunggu, ada beberapa hal. Tapi yang menjadi catatan atau atensi adalah masuknya PAN ke kabinet ini menunjukkan bahwa pada dasarnya koalisi pendukung Presiden Jokowi itu saja akan semakin gemuk, di mana PAN sendiri dinamikanya lah partai yang berubah dari yang sebelumnya sempat menjadi oposisi dan juga pernah menjadi koalisi, dan saja ini menjadi hal yang sangat menarik. Apakah menjelang 2024 PAN akan mendapat jatah atau tidak, ataupun akan menjadi bagian dari koalisi, ini menjadi satu atensi. Apakah menjadi strategi dari Presiden Joko Widodo untuk bisa merangkul PAN atau tidak, kita masih menunggu tanggapannya. Yang pasti untuk jabatan 1 menteri dan 1 wakil menteri kami masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak istana. Terima kasih jurnalis Kompas TV Jona Hamunangan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Segera berteduh, Jona, di sana hujan. Terima kasih laporan Anda.